saya kepingin buru-buru go to market, tapi kok lama banget. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang running di sini. Yang di top left quadrant ini adalah aplikasi yang industri spesifik. Saya kasih contoh kayak industri kayak health, industri kayak semacam banking, di mana dia launch internet banking. Jadi custom application yang untuk membuat business differentiation yang kita taruh di on-prem. Di kanan atas ini adalah biasanya organisasi yang di-drive oleh DevOps. Jadi organisasi yang kepingin pada saat saya nge-launch new application, itu new application-nya itu harus segera faster time to market lah. Maksudnya application itu harus segera di-launch, di-publish ke market. Saya kepingin melihat business traction-nya gimana. Saya kepingin melihat immediately pada saat saya nge-launch aplikasi saya ini berhasil nggak, banyak yang penggunanya nggak. Nah, pada saat aplikasi itu growing, penggunanya banyak, dia kepingin di scale, immediately dia kepingin melakukan memperbanyak aplikasinya. Nah, ini adalah mereka mengadopsi cloud untuk mereka bisa melakukan scale when they need a cloud for this. Jadi yang kalau kita lihat di sini organisasi yang di sini dia nggak akan mau menuju ke sini. Kenapa? Karena di sini di left yang kuadran bawah ini, pada saat saya mau memprovision aplikasi baru, melalui aplikasi baru, saya butuh waktu. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah organisasi yang dia kepingin immediately untuk lihat hasilnya. Biasanya organisasi di sini adalah organisasi yang cukup besar atau startup company. Startup company juga banyak moving ke menggunakan ini. Dia banyak mengutilize infrastructure as a service yang ada di cloud. Karena mereka merasa dia nggak akan mau menuju ke sini karena it takes time pada saat saya mau launch new application. Cloud bursting juga menimbulkan masalah di silo, teknologi silo. Jadi dengan adanya cloud bursting, infrastruktur dan manajemen itu menjadi silo, bahwa ada teknologi-teknologi yang terpisah, tidak bisa bekerja sama. Di sini yang kita butuhkan adalah centralized management, di mana semua bisa diakses dari satu konsol. Kita bisa memanage cloud, kita bisa memanage aplikasi, kita bisa memanage application delivery-nya, semua dari satu pintu, satu konsol. Kalau di F5 kita punya produknya namanya PKIQ. Oke. F5 sendiri tadi sudah banyak dijelaskan mengenai cloud-nya. Kita juga sendiri di F5 sendiri juga sudah ada 2 provider yang support F5. Jadi F5-nya sendiri sudah ada di provider itu. Yang pertama adalah AWS, Amazon Web Service, AWS. Kalau Bapak buka marketplace-nya AWS, F5 sudah ada include di dalamnya. Nanti secara detail ada rekan saya nanti akan menjelaskan mengenai licensing yang ada di F5, yang ada di Amazon Web Service. Dan yang kedua, F5 juga ada di Azure Marketplace. Nah, di sini ada seperti informasi berapa biayanya yang harus dikeluarkan. Di sini ini adalah menu pemilihan platform atau kapasitas server yang digunakan. Lalu di sini ada konfigurasi network. Lalu di sini ada konfigurasi hard disk atau storage. Dan di sini kalau misalkan server bawa banyak, Bapak bisa lakukan penamaan atau tag instance. Jadi biar gampang, F5 Big IP akan muncul semua server-server Big IP VE Bapak. Misalkan ini saya kasih nama Big IP GTM. Lalu ada firewall. Jadi firewall udah beda sama cara kerja Azure tadi, harus kita buat dulu setelah terjadi. Dari sini bisa kita setting di awal. Lalu setelah ini ada disclaimer bahwa
pemberitahuan bahwa Big IP VI Bapak sudah bisa diakses dari internet, akan bisa diakses dari semua internet. Ini contoh KeyPair. KeyPair ini adalah kredensial untuk agar Bapak bisa mengakses ke F5 Big IP VI-nya. Next, create instance. Ada tulisan status your instance is now launching. Untuk mengakses ke instance Bapak yang udah Bapak buat atau ke F5 Big IP VI-nya, scroll ke bawah untuk view instance-nya. Di sini ada menu instance, di sini ada Big IP VI. Informasi IP juga langsung ada di sini di bawah public IP-nya. Kita bisa akses HTTPS. Nah, bisa Bapak utilize atau bisa Bapak konfigurasi sesuai keperluan Bapak. Dari FF sendiri perspektifnya sedikit beda. Kita bukan nggak main di storage, tapi di FF kita bisa bantu untuk ngelakuin orkestrasi lah, misal kita ngomong orkestrasi. Jadi gimana caranya seminim mungkin kita bisa kita perlu perpindahan data ke cloud. Jadi kalau bisa data yang kita anggap penting, yang kita anggap confidential, kita keep di on premise, dan yang lainnya untuk operasional segala macam baru kita leverage ke cloud. Di akhir session nanti, setelah di use case yang kedua, saya akan tunjukin gimana caranya F5 ngelakuin orkestrasi federasi tadi untuk meminimalkan perpindahan data ke cloud. Ya. Di presentasi konsep Ya. kan bisa melakukan enkripsi data yang di level storage-nya Di yang sesi sebelumnya ya? iya betul. Nah, sedangkan tadi yang barusan disampaikan itu Nggak bisa barusan. Ya, gimana? Jadi bingung. Oke. Yang sebelumnya ditunjukkan Sami sebenarnya waktu kita mendeploy cloud, mendeploy F5 yang ada di cloud virtualization, kita bisa di situ ada satu menu untuk melakukan encryption storage. Nah, encryption storage adalah fitur dari AWS-nya, fitur dari cloud provider-nya. Jadi si cloud provider dengan mungkin kita bisa tambah sedikit cost gitu ya, kita bisa melakukan encryption datanya di dalam storage-nya. Tapi itu sendiri bukan fiturnya F5 sendiri, itu fiturnya dari AWS. Gitu.